subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebetulnya di luar pembahasan tapi masih berkaitan. Kalau ada, saya mau tanya, kalau misalnya ada anak gadis mau menikah, sementara anak gadis ini trauma karena perlakuan ayahnya sewaktu kecil gitu, jadi trauma sampai sekarang. Misalnya anak gadis ini tidak mau diwali oleh ayahnya, bisa memakai wali hakim atau tetap harus ayahnya yang mewalikan nikahnya gitu. Sementara traumanya sangat berat gitu, Ustadz, secara psikologisnya gitu. Ada formulir di pengadilan agama untuk anak-anak perempuan yang tidak diwalikan oleh ayahnya karena alasan-alasan tertentu. Misalnya ayahnya memaksa untuk nikah dengan rentenir karena ayahnya terjebak utang, atau karena pokoknya yang tidak ada kaitan dengan agama, maka kompilasi hukum Islam Indonesia dalam rangka menyelamatkan anak-anak ini, mereka datang ke pengadilan agama tingkat kabupaten kota, lalu ada formulirnya, dia isi, nanti hakim yang akan memutuskan peralihan kewalian. Perwalian. Wali itu urutannya ayah, setelah ayah kakek, setelah kakek kakak laki-laki, adik laki-laki, kemudian kakak ayah, adik ayah. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung wali hakim. Dan anak perempuan nggak bisa main milih-milih asal-asal aja. Nah, jadi hakim yang memutuskan setelah membaca, melihat. Tuliskanlah secara detailnya di situ, nggak usah ada yang ditutup-tutupi. Kalimatnya lugas, singkat, padat, poinnya dia begini, nanti hakim yang memutuskan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Tuan Guru atas jawabannya. Izin melanjutkan ke penanya selanjutnya. Ini ada Abi Musa dari Karawang. Silakan Pak Abi Musa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Noval yang telah memberikan kesempatan pada saya. Alhamdulillah, Tuan Guru telah berikan kesempatan kembali untuk saya dapat bertanya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, sebenarnya Alhamdulillah Ustadz, sebenarnya pada orang tua saya, selama saya ingat gitu kan, orang tua saya jarang sekali sholat ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai melaksanakan sholat, dan mohon doanya kepada Ustadz Abdul Somad, semoga ayah saya dapat istiqomah untuk melaksanakan sholat, Ustadz. Pertanyaannya, ini sebenarnya agak di luar tema, Ustadz. Ini kan sebenarnya untuk permasalahannya adalah saya kan masih punya seorang nenek ya, sedangkan orang tua saya ini kadang selalu cekcok gitu, Ustadz. Nah, saya kan ada dibilang trauma, bukan trauma, Ustadz, cuma memang pernah ada satu masalah dengan orang tua saya yang memang orang tua saya itu sedikit temperamen gitu, dan saya sangat takut ketika memang ayah saya marah gitu, sehingga saya coba menghindari konflik dengan orang tua gitu. Sedangkan orang tua saya ini dengan ibu mertuanya bahkan mohon maaf ya, saya tidak untuk membuka ibu Ustadz, ibu saya sendiri selaku anaknya kadang juga sering marah-marah gitu kepada nenek saya, sedangkan konflik uzur ya, dengan qadarullah juga dengarannya kurang begitu mendengar gitu, Ustaz. Nah, selama terjadi konflik ini kadang sering memarahi, dan kadang sedikit-sedikit ketika memang ada waktu kondisi di mana mungkin saya bisa masuk ke kedua orang tua saya untuk menasehati, sabar, ini ujian gitu dan sebagainya. Namun
mereka kadang masih suka seperti itu Ustadz tiap hari. Apakah yang harus saya lakukan Ustadz? Sedangkan saya sendiri khawatir karena tahu orang tua saya itu sangat emosional gitu. Karena saya sendiri ketika memang ada masalah orang tua, khawatir saya enggak untuk mendahului meminta maaf dan sebagainya, karena bukan karena tidak ingin Ustadz, tapi karena memang khawatir ego ini yang terlalu tinggi gitu Ustadz. Sedangkan saya melihat situasi ini terus berlanjut dan sejauh ini yang saya lakukan hanya bisa berdoa, dan memang di sela-sela ketika orang tua saya memang dalam keadaan ceria ataupun memang dalam keadaan ngobrol santai, saya sesekali untuk mengingatkan Ustadz. Apa yang saya lakukan ini benar atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz. Saya bisa merasakan perasaan anak SMP kelas 3 sekarang. Anak SMP kelas 3 sekarang, berarti saya kelas 3 SMP tahun 1993 dulu. Untuk merasakan perasaan anak SMP kelas 3, saya mesti mundur ke tahun 1993. Padahal saya pernah melewati masa itu. Tapi untuk mengulangnya lagi, untuk dapat rasanya itu, rasanya betul-betul itu enggak. Kalau satu momen yang pernah kita lewati aja kita nggak bisa ngulang, apalagi merasakan perasaan dia sekarang. Dia sekarang orang tua gitu yang umur 70, 75 itu. Kira-kira apa yang ada di kepala mereka itu? Apa perasaan mereka? Kita nggak tahu. Nggak bisa kita menduga, menebak. Psikolog itu pun nggak bisa. Dia hanya menduga-duga, menebak-nebak saja. Nah, jadi ketika dia dengan pikiran dia, dengan perasaan dia itu, lalu kita masuk, itu nggak masuk, itu nggak matching, nggak ketemu. Ibarat nyari signal radio nggak ketemu. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah dalam Quran disebut fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dicari yang namanya hakam. Hakam itu adalah orang yang objektif, wasit, penengah, mediator yang didengar. Misalnya dia punya kawan, punya atasan, punya sahabat, punya guru, punya paman, punya kiai, punya ustadz. Yang omongannya didengar sama dia. Kita ngomongnya ke orang itu. Kalau kita ngomong langsung mental, nggak masuk. Pak Ustadz, Pak Kiai, ajengan, tolong sampaikan ke bapak saya begini, begini, begini. Tapi jangan bilang dari saya. Ya manusia ini pasti ada orang yang dia dengar. Pasti ada. Pasti ada yang orang yang ngomongnya bisa menembus hati dan pikirannya. Jadi dicoba usaha-usaha begitu. Memang unik menghadapi orang tua sama menghadapi anak-anak itu. Gimana ya? Anak-anak itu saya tengok memang unik. Begitu orang tua lebih unik lagi. Dalam surat Yasin, waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadiannya seperti dulu, balik kanak-kanak lagi. Kalau anak-anak orang maklum. Karena anak-anak, kalau orang tua ini, anak-anak yang terjebak di tubuh yang tua. Tubuhnya kelihatannya tua, tapi sebenarnya isinya anak-anak. Pikun, tidak bisa mengendalikan emosi. Kita sebetulnya kasihan melihat mereka. Memandang mereka dengan pandangan rahmah. Pandangan kasih sayang. Tapi kalau dibiarkan juga nggak bisa. Kalau dibiarkan makin parah dia. Maka caranya, ya cari orang yang ngomongnya bisa dia dengar dengan baik dari pihak keluarga, intern atau ekstern. Didoakan, komunikasi. Bawa ke psikiater, bawa psikolog. Dia mereka kasih obat. Itu ikhtiar kita. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Barakallah.
Alhamdulillah, Masya Allah. Izin selanjutnya, ini saya undang Umi Fatir Aira dari Medan ya. Silakan Umi Fatir Aira. Ada Umi Fatir Aira? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini Fatir ingin bertanya dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Ya, Terkait dengan kaidah dan kesabaran. ya. Fatir sangat berkesan dengan doa yang Fatir minta ke Allah agar Fatir bisa ketemu langsung dengan Ustadz dan bersalaman. Ya. Kalau Ustadz nanti datang ke Medan tanggal 1 Juni nanti, mohon izinkan Fatir bersalaman dengan Ustadz. Insya Fatir Allah. sudah lama menunggu Ustadz. Boleh ya Ustadz? Ya, Fatir insya bersalaman. Allah. Fatir tercu nanti. Syukran Ustadz. Afwan, insya Allah ketemu. Insya Allah jumpa di Medan, insya Allah. Iya Ustaz, soalnya Fatir kalau mimpi asik ngigau pengen ketemu Ustaz terus bersalaman gitu Insya dengan Allah. Ustaz. Mohon diizinkan ya Ustaz. Insya Allah anak soleh. Allah menjaga Fatir jadi anak soleh. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Barakallahu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin selanjutnya pada Pak Ridwan Abdullah. Silakan untuk bisa bertanya. Alhamdulillah nanti kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ustaz izin bertanya di luar tema, bagaimana hukumnya memindahkan sungai? Jadi si sungai itu mengelilingi tanah kita, terus sungainya kita pindahkan ke tanah kita, dipotong gitu. Nah, si bekas sungainya itu kita gunakan untuk berkebun gitu atau untuk menjadi sawah. Nah, itu bagaimana hukumnya? Terima kasih Ustaz. Kita hanya bisa mengatur milik kita. Tanah kita, rumah kita. Adapun sungai bukan punya kita. Masjid, nggak boleh memakai karpet masjid untuk acara pribadi. Karena itu milik orang banyak. Manusia ini berkongsi pada dalam 3 hal. Air, api, rumput. Lalu kenapa ada orang jual rumput? Bukan jualnya, bukan rumputnya, tapi nanamnya. Kenapa ada orang jual api, jual gas? Apinya itu nggak bisa dijual. Dia jual tabungnya, usahanya. Kenapa orang jual air? Air nggak boleh dijual. Usahanya, filternya, tabungnya. Itu. Apalagi sungai. Kecuali musyawarah bersama ulil amri wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memutuskan perkara dengan musyawarah. Misalnya terjadi abrasi, turap. Ini sungai ini kalau dibiarkan terus persimpangan letter U, dia akan mengikis tanah.
lalu dibawa beko besar dialihkan karena mudarat. Maka kaedahnya akhafud dararain, menolak mudarat yang teringan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil salih, menolak mudarat lebih utama daripada mengambil maslahat. Ad-dararu yuzalu, mudarat mesti dihilangkan. Tapi kalau tidak nanti rusak alam semesta ini, merusak ekosistem dan lain sebagainya. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, izin melanjutkan kepada Bu Cinta Dewi. Ya. Silakan bisa ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, izin bertanya di dua topik, yaitu yang pertama, nervous. Yang pertama di dalam materi, sama yang keduanya itu di luar materi. Apa boleh Ustaz? Ya. Yang pertama yaitu apa hukum orang sholat tetapi tidak tahu makna dalam sholat. Dan yang kedua, kan insya Allah Ustadz Abdul Somad mau datang ke Lombok. Ya. Nah, apakah boleh Ana minta izin buat foto bersama gitu, besok di Masjid Al-Muhajirin Pancor, Lombok Timur. Memahami makna solat tidak detail, hanya secara umum saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. Jadi kalau memahami secara detail mana fi'il, mana maf'ul, mana sibur, jumlah, mana kalimat, mana taukid, itu berat. Jadi paham secara umum saja. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji milik Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham secara umum cukup. Tidak dituntut untuk sedetil-detilnya, i'rabnya, tasrifnya. Karena pahamnya bacaan itu membantu kita untuk khusyuk. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu paham kita, itu membantu kita untuk khusyuk. Yang membantu khusyuk itu dibaca, didengar, difaham. Dibaca, didengar, difaham. Itu membantu kekhusyukan. Tentang masalah jumpa, tanda tangan, foto, dan lain sebagainya, saya berkoordinasi dengan tim daerah masing-masing. Untuk Sumatera Utara, nama timnya Ustadz Iqbal. Untuk Sumatera Barat, Ustadz Putra. Untuk Sumatera Selatan, Ustadz Kemas Ali. Untuk Lampung, Bang Pane. Untuk NTB, Ustadz Habib Zaki. Koordinasi dengan tim. Allah mudahkan semuanya. Sampai jumpa di Lombok, insya Allah. Barakallah. Oke, terima kasih Ustaz. Jazakumullah. Barakallah fikum. Baik, izin Tuan Guru, ini saya izin membacakan pertanyaan di kolom chat dari Palembang. Ya. Izin, saya mau bertanya, saya dilahirkan dari keturunan anak tunggal, dan saya ingin bertanya, apakah berhak seorang anak membiarkan orang tuanya tidak menunaikan pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu? Apakah seorang anak itu bisa berdosa ketika anak tidak tegas mengingatkan ayahnya mengikuti perintah Allah? Tetapi ayah saya juga terkadang melupakan kewajiban, dan kadang kalau anak itu lupa, ayahnya sering mengingatkan untuk bisa sholat wajib. Nah, itu bagaimana, Tuan Guru? Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, meninggalkan sholat itu kemungkaran. Falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanihi, robah dengan lidah. Fa illam yastati' fa biqalbihi, robah dengan hati. Jangan ikut-ikutan.
Robah dengan tangan, belikan sarung, belikan sajadah, belikan baju koko, ajak ngaji, buat pengajian keluarga di rumah, judul kajiannya tentang sholat, tentang mati, mulut, ajak ayo sholat bah, doakan pada Allah, ya Allah lembutkan hatinya supaya sholat. Dengan hati, kuatkan hati untuk menghadapinya. Sampai kapan? Sampai mati. Yang punya orang tua, belum berhijab, belum sholat, usaha terus sampai dia mati. Jangan pernah berhenti. Sebagaimana Nabi SAW mendakwahi Abu Talib sampai mati, meninggal dunia. Selagi hayat di kandung badan, selagi nafas masih berembus, selagi jantung masih berdegup, selagi masih hidup, tidak pernah berhenti. Kalau berhenti, berarti kita sudah meninggalkan. Berdakwah ini, ngajak ini dasarnya sayang. Sayang sama orang tua. Sayang dia masuk neraka. Sayang dia kufur. Sayang dia su'ul khotimah. Sayang. Jadi bukan marah. Yang diutamakan itu adalah sayang. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ini juga mungkin berlaku bagi mereka yang punya tukang gitu, Tuan Guru ya. Ada pertanyaan juga ini, dia sedang renov rumah, nah punya tukang-tukang itu dia tidak sholat, Tuan Guru. Itu gimana gitu? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Kita mengajak buat baik, masjid-masjid sudah mengumandangkan azan, kita sampaikan ke kepala tukang supaya sholat. Lebih dari itu kita nggak bisa memaksa. Kita tak bisa memaksa orang. Innama anta munzir. Engkau hanya memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak bisa maksa. Sampaikan kepala tukang. Itu tukang-tukang ajak dia sholat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, izin membacakan satu pertanyaan lagi Tuan Guru di kolom komentar. Izin Ustadz, ini dari saya dari Kaltim. Anak saya sudah beranjak remaja, disuruh sholat nanti. Saya tidak terus berdoa. Kira-kira ada amalan agar anak kita sholat tanpa disuruh, Ustaz? Cobalah baca bagaimana Nabi mengajak. Nabi itu kan doanya paling makbul. Nabi itu kan kekasih Allah. Tapi dia masih ngajak. Ini saya takutnya kita ini mau doa sapu jagat, doa mujarab, jadi Doraemon. Sekali doa, suami langsung baik, anak langsung sholat. Enggak begitu. Nabi aja, Nabi. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi itu suri tauladan. Nabi itu pamannya ada yang memusuhi Abu Lahab. Makciknya, tantenya Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Ada pamannya yang baik, ikut nolong tapi nggak mau masuk Islam. Abu Thalib. Doanya kan makbul. Jadi banyak kadang jamaah ini kayaknya udah letih gitu, udah lelah. Mau kasihlah doa pendek Ustadz supaya itu nggak bisa begitu. Prosesnya itu tetap dilewati. Jangan bosan, jangan jemu. Ngajak, buat pengajian. Itulah dakwah itu. Jadi dari pertanyaan itu kita udah nangkap itu. Kasihlah Ustaz satu doa supaya suami ini langsung baik, supaya orang ini langsung baik, supaya selesai baik. Ya kalau cukup dengan doa, kenapa Nabi mesti berdakwah? Kenapa nggak sekali doa aja selesai semua? Jadi ikuti prosesnya. Disitulah pahala, disitulah jihad. Doa betul, bukan berarti saya menafikan doa, saya tetap berdoa. Tapi jangan karena doa lalu nggak mau ikhtiar. Karena Nabi itu berikhtiar. Tetap ikhtiar. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ini
Masih banyak sekali list pertanyaan, tapi sayangnya tidak bisa mengakomodir semua, mohon izin. Insya Allah Tuan Guru mungkin boleh memberi closing untuk kajian kita malam hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita, Dia kasih aturan, kita ikut aja. Nggak usah macam-macam. Perusahaan kita daftar, ikut aturan. PNS ikut aturan. TNI ikut aturan. Polri ikut aturan. Jadi kita masuk, ya kita ikut aturan. Allah suruh sholat, ya kita sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ikut. Nggak usah ribet-ribet. 2, menghadapi nggak sholat, berarti Allah mau kasih kita pahala. Pahala sedekah, ngasih kain, ngasih mukena, pahala nasihat, ayo sholat. Pahala buat silaturahim, ngajian di rumah. Pahala berdoa. Semuanya ada hikmah. Semuanya ada baiknya. Capek saya ngajak-ngajak nih Pak Ustadz. Ajak aja, sampai kapan? Sampai mati. Mati dia berhenti atau kita mati. Capek kali ngajak ayah nih Pak Ustadz. Mati ayah kau, berhenti. Atau kau mati, berhenti. Hidup ini bukan lama. 3 poin. Mudah-mudahan bermanfaat. Berkah selalu. Sukses. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ja'alna muqimas shalah, jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, sampai anak cucu keturunan kami. Rabbana wa taqabbal du'a, terimalah doa kami ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan anak kami keturunan yang baik-baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semua Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik jamaah hijrah bersama Ustaz Muhammad tetap semangat. Semangat sholat, semangat ngajak keluarga sholat, semangat terus berusaha untuk sholat. Berkah selalu, sukses selalu, bahagia selalu. Terima kasih Bang Noval, Ustaz Noval beserta seluruh tim di Pontianak, tim yang ada di Riau. Kita selalu bersama dalam amal soleh dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share, and comment.